Welcome to Jababeka and Company. Video ini ditujukan untuk karyawan baru yang sedang melaksanakan program Employee Onboarding. Materi kita yang pertama membahas Board of Commissioners di Jababeka and Company. Yang pertama ada Bapak Suhardi Alius selaku President Commissioner and Independent Commissioner. Kedua, Bapak Gan Mikael selaku Commissioner. Ketiga, Bapak Basuri Cahya Purnama selaku Commissioner and Independent Commissioner. Materi yang kedua, Board of Directors. Yang pertama ada Bapak SD Darmono selaku President Director, Bapak Budianto Liman selaku Vice President Director, Bapak Cahyadi Raharja selaku Director, dan Bapak Hianto Wihadi selaku Director. Materi yang ketiga adalah aturan dasar yang harus dijalankan oleh seluruh karyawan di Jababeka and Company. Yang pertama, hari dan jam kerja. Hari kerja perusahaan adalah 5 hari atau 6 hari dalam seminggu. Jumlah jam kerja adalah 40 jam seminggu di luar waktu istirahat 1 jam per hari. 2. Waktu istirahat. Tanpa mengurangi jam kerja, setiap pekerja diberikan waktu istirahat selama 1 jam setiap hari kerja. Khusus bagi pekerja yang melaksanakan sholat atau ibadah pada hari Jumat, mendapatkan waktu istirahat lebih setengah jam. 3. Kehadiran. Anda dapat melakukan absensi dengan fitur absen talenta dan melakukan absensi di mana saja secara real time. Jika Anda tidak melakukan absensi pada clock in dan clock out, maka Anda berpotensi melanggar peraturan perusahaan. 4. Hari libur. Libur resmi ditetapkan oleh pemerintah. Libur perusahaan ditetapkan oleh perusahaan dengan atau tanpa pemotongan tahunan pekerja. Bagi pekerja dengan upah lembur, apabila bekerja di hari libur tersebut dinyatakan sebagai lembur. 5. Izin meninggalkan pekerjaan. Perusahaan memberikan izin meninggalkan pekerjaan kepada pekerja untuk datang terlambat atau pulang cepat dengan ketentuan jumlah waktu kerja yang dijalani sekurang-kurangnya 4 jam. Jika tidak sesuai, maka dianggap no work, no pay. 6. Izin luar biasa diberikan kepada pekerja berstatus tetap. Pekerja yang akan menjalankan ibadah diwajibkan oleh agamanya untuk pertama kali dengan jangka waktu yang normal sesuai ketentuan pemerintah. Pekerja yang sedang menjalani kewajiban negara dapat mengambil izin luar biasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 7. Cuti tahunan. Permohonan cuti harus diajukan selambat-lambatnya 1 hari sebelumnya dengan mengajukan permohonan cuti kecuali dalam keadaan darurat. Cuti tahunan dengan upah dibayar penuh oleh perusahaan diberikan sebanyak 12 hari kerja setelah sebelumnya bekerja selama 1 tahun. 8. Cuti khusus. Pekerja dapat diizinkan tidak masuk kerja dengan tetap mendapatkan upah dengan keterangan sebagai berikut. Pernikahan pekerja yang pertama, pembaptisan atau khitanan anak sah pekerja, pernikahan anak sah pekerja, istri sah pekerja melahirkan atau gugur kandungan, kematian suami istri anak orang tua mertua atau menantu, kematian anggota keluarga dalam satu rumah, dan force majeure. Pengambilan cuti khusus harus dilaksanakan secara sekaligus per kejadian. 9. Cuti di luar tanggungan. Cuti di luar tanggungan adalah tidak masuk kerja dalam waktu tertentu tanpa mendapatkan upah. Diberikan kepada pekerja yang mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 3 tahun. Cuti di luar tanggungan diberikan 1 kali dalam 1 tahun dengan jangka waktu minimal 10 hari dan maksimal 3 bulan kalender. 10. Istirahat haid, melahirkan, dan gugur kandungan. Pekerja perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada perusahaan tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. Pekerja perempuan yang sedang hamil berhak atas istirahat melahirkan dengan tetap mendapatkan upah dengan ketentuan 1,5 bulan kalender sebelum perkiraan melahirkan dan 1,5 bulan kalender setelah melahirkan. 11. Sakit. Pekerja yang sakit wajib dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Apabila pekerja tidak dapat membuktikan dengan surat keterangan dokter, maka akan dikenakan no work, no pay. Pekerja yang sakit wajib memberitahukan kepada atasannya sebelum dimulainya waktu kerja. Jumlah hari tidak bekerja karena sakit sesuai dengan surat keterangan dokter. 12. Istirahat panjang. Pekerja dengan PKWTT yang telah bekerja selama 6 tahun dan kelipatannya pada perusahaan yang sama berhak mendapatkan istirahat panjang. Diberikan pada tahun ke-7 dan ke-8 masing-masing selama 1 bulan kalender.
Isel panjang akan hangus jika tidak digunakan sampai dengan akhir tahun ke-8 dan tidak dapat diperpanjang di tahun ke-9. Khusus hak cuti di tahun ke-8 akan dikompensasikan dengan setengah bulan upah. Materi keempat, sanksi dan pelanggaran. Pemberian sanksi disesuaikan dengan bobot kesalahannya yang terdiri dari teguran, surat peringatan 1, surat peringatan 2 dan surat peringatan 3, surat peringatan pertama dan terakhir, pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan skorsing. 1. Teguran. Teguran diberikan secara lisan dan dikenakan terhadap tindak pelanggaran ringan. Pelanggaran yang dapat berakibat teguran antara lain tidak menggunakan identitas pekerja atau ID card atau tidak menggunakan seragam kerja yang diwajibkan pada waktu jam kerja, tidak melaporkan perubahan identitas pekerja, atau melakukan perbuatan lain yang setara dengan tersebut di atas. 2. Surat peringatan atau SP. SP diberikan terhadap tindak pelanggaran yang dianggap cukup berat atau pelanggaran yang sebelumnya pernah mengakibatkan pekerja mendapat teguran. SP diberikan secara tertulis yang terdiri dari SP 1, 2, dan 3, masing-masing berlaku selama 6 bulan. Pelanggaran yang berakibat diberikan SP antara lain tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan, tidak melakukan pencatatan kehadiran, atau meninggalkan pekerjaan tanpa persetujuan atasan yang berwenang. 3. Pemutusan hubungan kerja atau PHK. Setiap proses PHK akan dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran yang dapat berakibat PHK antara lain melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja dan Code of Conduct yang dikeluarkan perusahaan, membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan, melakukan taruhan atau bermain judi, dan lain-lain. 4. Skorsing. Skorsing diberikan kepada pekerja yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja. Pekerja yang sedang dalam status skorsing tidak diperkenankan berada di lingkungan perusahaan kecuali atas izin dari atasan yang berwenang. Pelaksanaan skorsing, masa skorsing, dan upah selama masa skorsing mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Mangkir. Apabila pekerja tidak masuk kerja tanpa alasan yang dapat diterima oleh perusahaan, maka pekerja tersebut dianggap mangkir dan atas ketidakhadiran tersebut upah tidak dibayarkan. Pekerja yang mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh perusahaan 2 kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri. 6. Efisiensi. Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap pekerja karena perusahaan melakukan efisiensi. Tata cara pelaksanaan PHK karena perusahaan melakukan efisiensi berpedoman pada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Materi yang kelima, pelaporan PPh 21. PPh Pasal 21 merupakan pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. Hal yang harus diketahui tentang PPh 21. 1. PT Jababeka menggunakan PPh 21 metode gross up yang artinya PPh 21 atau pajak penghasilan semua karyawan ditunjang oleh PT Jababeka. 2. Setiap karyawan wajib mempunyai nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan wajib mengintegrasikan NPWP dan KTP pada DJP online. 3. Setiap bulan, HR Compensation and Benefit melaporkan pajak PPh 21 semua karyawan PT Jababeka. 4. Pada awal tahun Januari, perusahaan akan mengeluarkan SPT tahun sebelumnya sebagai dasar laporan pajak pribadi seluruh karyawan. 5. Pelaporan pajak pribadi dilakukan oleh masing-masing karyawan ke kantor pajak melalui e-filing setahun sekali. 6. Karyawan harus melaporkan SPT tahunan pribadi setiap tahunnya paling lambat tanggal 31 Maret. 7. Perubahan PTKP diupdate setiap awal tahun sebab akan berpengaruh terhadap jumlah kewajiban yang harus dibayar. Materi ke-6, Compensation and Benefit. Compensation and Benefit merupakan tanggung jawab atas penggajian dan tunjangan karyawan, seperti payroll, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, PPh 21, asuransi kesehatan, dan benefit in-house. Setiap karyawan Jababeka & Company memiliki jaminan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
Mari membahas BPJS Ketenagakerjaan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Ada 5 jaminan sosial dalam BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama, Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK. 2. Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP. Ketiga, Jaminan Kematian atau JKM. Keempat, Jaminan Hari Tua atau JHT. Dan 5. Jaminan Pensiun atau JP. Jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dapat diakses melalui JML Mobile yang merupakan aplikasi resmi dari BPJS Ketenagakerjaan yang dapat didownload pada App Store dan Play Store. Kita akan bahas Jaminan Kecelakaan Kerja JKK. Jaminan berupa uang tunai dan atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat pekerja mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Iuran JKK dibayarkan oleh perusahaan berdasarkan pada risiko dari industri atau bisnis perusahaan. Adapun tingkat risiko yang dapat dilihat sebagai berikut. Risiko sangat rendah 0,24%, resiko rendah 0,54%, resiko sedang 0,89%, resiko tinggi 1,27%, resiko sangat tinggi 1,74%. Jenis kecelakaan yang dijamin oleh JKK seperti kecelakaan di lokasi kerja, kecelakaan dalam perjalanan berangkat atau pulang kerja, dan penyakit pekerjaan dan lain-lain. Jaminan Kecelakaan Kerja JKK memiliki banyak manfaat seperti perawatan tanpa batas biaya sesuai indikasi medis, santunan meninggal 48 kali upah, return to work atau program kembali bekerja, home care service, manfaat beasiswa sesuai jenjang pendidikan untuk 2 orang anak, santunan sementara tidak mampu bekerja atau 100% upah 12 bulan pertama, 80% upah bulan berikutnya hingga sembuh. 2. Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP. Jaminan yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan tujuan mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja kehilangan pekerjaan. Bentuk manfaat JKP seperti peserta memenuhi masa iur program JKP paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan telah membayar iuran paling singkat 6 bulan berturut-turut. Berikut ini rincian dari JKP. Karyawan yang mengalami PHK baik untuk hubungan kerja berdasarkan PKWT maupun PKWTT, PP nomor 37 tahun 2021 pasal 19 ayat 1. Pemutusan hubungan kerja yang dikecualikan sebagai berikut: mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, meninggal dunia. Karyawan memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 bulan berturut-turut pada BPJS Ketenagakerjaan sebelum terjadi PHK. Karyawan berkeinginan bekerja kembali, peserta diharuskan memiliki akun Siap Kerja. Pelaporan PHK bagi karyawan. Pertama, lakukan aktivasi akun Siap Kerja. 2. Mendapat dokumen bukti PHK dari perusahaan. 3. Lapor PHK melalui portal Siap Kerja dengan upload bukti PHK apabila perusahaan belum lapor PHK melalui portal Siap Kerja. Pelaporan kasus PHK wajib dilaporkan oleh perusahaan. Karyawan ter-PHK juga dapat melaporkan kasus PHK-nya sendiri apabila perusahaan belum memenuhi kewajibannya untuk melaporkan kasus PHK. 3. Jaminan Hari Tua atau JHT. JHT adalah program perlindungan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar karyawan menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Perhitungan iuran JHT. Perusahaan membayar 3,7% dan karyawan 2%. Bentuk manfaat JHT. Iuran karyawan, iuran perusahaan, dan ditambah hasil pengembangan JHT. Manfaat lengkap JHT.
uang tunai yang dibayarkan sekaligus apabila peserta berhenti bekerja karena mengundurkan diri dan sedang tidak aktif bekerja dimanapun. Mencapai usia 56 tahun, terkena PHK dan sedang tidak aktif bekerja dimanapun, meninggal dunia, cacat total tetap, meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya. Sebagian maksimal 10% dalam rangka persiapan memasuki masa pensiun dan sebagian maksimal 30% untuk kepemilikan rumah apabila peserta memiliki masa kepesertaan paling sedikit 10 tahun dan hanya dapat diambil maksimal 1 kali. Kriteria pengajuan klaim JHT 100%. Usia pensiun 56 tahun, usia pensiun perjanjian kerja bersama PKB perusahaan, perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, pemutusan hubungan kerja atau PHK, berhenti usaha bukan penerima upah BPU, mengundurkan diri, meninggalkan Indonesia untuk selamanya, cacat total tetap, meninggal dunia, klaim sebagian jaminan hari tua JHT 30%, klaim sebagian jaminan hari tua JHT 10%, jaminan pensiun atau JP. Program perlindungan yang diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat karyawan kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Perhitungan iuran JP, perusahaan 2% dan karyawan 1%. JP mempunyai iur batas maksimal yang setiap tahun mengalami perubahan. Setiap tahun BPJS akan mengeluarkan surat edaran untuk iur batas maksimal. Kriteria pengajuan klaim JP, telah mencapai usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. 5. Jaminan kematian. Jaminan uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika karyawan meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Perhitungan iuran JKM, perusahaan 0,30%. Manfaat lengkap JKM, santunan kematian sebesar 20 juta, santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar 12 juta, biaya pemakaman sebesar 10 juta. Manfaat lengkap JKM, beasiswa untuk paling banyak 2 orang anak karyawan. Diberikan jika karyawan telah memiliki masa iur minimal 3 tahun dan meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak dengan rincian sebagai berikut. Pendidikan TK sebesar 1.500.000 per orang per tahun, maksimal 2 tahun. Pendidikan SD sederajat sebesar 1.500.000 per orang per tahun, maksimal 6 tahun. Pendidikan SMP sederajat sebesar 2 juta per orang per tahun, maksimal 3 tahun. Pendidikan SMA sederajat sebesar 3 juta per orang per tahun, maksimal 3 tahun. Pendidikan tinggi maksimal strata 1 atau pelatihan sebesar 12 juta per orang per tahun, maksimal 5 tahun. 2. Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun. Bagi anak dari karyawan yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat karyawan meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah. Beasiswa berakhir pada saat anak karyawan mencapai usia 23 tahun atau menikah atau bekerja. 2. Jaminan sosial BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS Kesehatan bertujuan menjamin agar seluruh rakyat Indonesia memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Silahkan, karyawan mendownload Mobile JKN yang merupakan aplikasi resmi dari BPJS Kesehatan yang dapat didownload pada App Store dan Play Store. Perhitungan iuran BPJS Kesehatan. Perusahaan membayar sebesar 4% dan karyawan sebesar 1% untuk total iuran BPJS Kesehatan sebesar 5%. Anggota keluarga yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan
meliputi istri atau suami sah dibuktikan dengan kartu keluarga dan maksimal 3 orang anak dengan kriteria sebagai berikut. Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri. Belum berusia 21 tahun atau belum berusia 25 tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal. Penambahan anggota keluarga yang ditanggung. Jika karyawan PT Jababeka dalam kondisi mempunyai anak kandung lebih dari 3, ingin menanggung ayah dan ibu kandung pada kepesertaan BPJS Kesehatan, maka PT Jababeka membantu untuk proses pendaftaran BPJS Kesehatannya, tetapi menambah potongan BPJS pada upah karyawan. Materi ke-7, asuransi kesehatan. Selain BPJS Kesehatan, PT Jababeka memberikan benefit tambahan asuransi kesehatan komersial untuk karyawan yang telah melalui masa kerja 6 bulan dan berakhir ketika karyawan keluar dari perusahaan. Flow pendaftaran atau penonaktifan asuransi kesehatan. Pertama, HR Business Unit melaporkan karyawan yang telah melalui masa kerja 6 bulan dan atau karyawan keluar ke HR Komben. 2. HR Komben akan memastikan data yang dikirim telah sesuai dengan menginformasikan ke pihak asuransi kesehatan untuk diproses. 3. HR Komben akan memberikan nomor kartu peserta asuransi kesehatan kepada HR Business Unit. 4. HR Business Unit menginformasikan kepada karyawan terkait. Materi ke-8, benefit in-house. Merupakan benefit yang diberikan perusahaan kepada karyawan yang dikelola langsung oleh perusahaan dengan sistem reimbursement dan ketentuan yang telah ditetapkan. Benefit in-house menggunakan tahun takwim yang artinya saldo terbit tiap awal tahun. Dipakai atau tidak dipakai akan hangus. Benefit in-house PT Jababeka Tbk seperti kacamata, melahirkan, sukacita, dukacita, medical check-up, pengobatan atau perawatan gigi, pengobatan rawat jalan in-house. Benefit selain dukacita berlaku dimulai setelah karyawan bekerja selama 6 bulan pertama. Yang pertama, kacamata. Pemanfaatan benefit kacamata dengan cara reimbursement harus melengkapi data pada sistem HRIS sebagai berikut. Kwitansi asli pembelian kacamata, ukuran plus atau minus lensa kacamata. Bagi laki-laki, karena dianggap kepala keluarga, maka benefit juga dapat berlaku dan diberikan kepada dirinya sendiri, istri, dan anak kandung. Bagi perempuan, pemberian benefit hanya berlaku untuk dirinya sendiri karena bukan dianggap kepala keluarga. Pengecualian ditentukan berbeda sesuai dengan PP Jababeka. Melahirkan. Benefit yang diberikan kepada karyawan perempuan dan istri karyawan laki-laki semua golongan yang telah sah menikah secara hukum dan telah melalui masa kerja lebih dari 6 bulan. Jika biaya melahirkan sudah tertutupi oleh BPJS, maka karyawan tidak berhak mengklaim benefit melahirkan. Tetapi jika terdapat selisih biaya antara BPJS dan asuransi kesehatan, maka benefit melahirkan dapat digunakan. Penjaminan dapat dilakukan sampai dengan memiliki anak ketiga atau berjumlah 3 orang anak. Apabila terdapat anak kembar dihitung sebagai 2 anak sebab dihitung jumlah anaknya. Pemanfaatan benefit melahirkan dengan cara reimbursement harus melengkapi data pada sistem HRIS sebagai berikut. Kwitansi asli biaya melahirkan, rincian biaya melahirkan, surat keterangan kelahiran, dokumen asli diserahkan ke Departemen Komben untuk diverifikasi, melampirkan surat COB Coordination of Benefit dari asuransi apabila dijaminkan. 3. Benefit sukacita. Benefit sukacita diberikan kepada seluruh karyawan yang belum menikah. Apabila menikah untuk pertama kali dalam hidupnya atau pernikahan pertama dan sah secara hukum dibuktikan dengan akta nikah, serta telah melalui masa kerja lebih dari 6 bulan. Ketika karyawan sudah mendapatkan benefit sukacita, maka karyawan wajib melakukan update status dan biodata secara employee self-service pada sistem HRIS. Pemanfaatan benefit sukacita dengan cara reimbursement harus melengkapi data pada sistem HRIS sebagai berikut. Kutipan akta perkawinan dan pencatatan sipil asli bagi yang non-muslim, foto buku nikah dari KUA bagi yang muslim. 4. Benefit duka cita. Benefit duka cita diberikan kepada seluruh karyawan
yang kehilangan anggota keluarganya yaitu ayah dan ibu kandung karyawan, anak kandung karyawan, serta suami atau istri sah karyawan yang terdaftar pada perusahaan. Pemanfaatan benefit duka cita dengan cara reimbursement harus melengkapi data pada sistem HRIS sebagai berikut. Surat keterangan kematian dari pejabat setempat atau yang berwenang, surat keterangan atau resume medis apabila meninggal di rumah sakit, foto kakak karyawan atau karyawati. 5. Medical check-up. Benefit medical check-up diberikan khusus bagi karyawan golongan 7 ke atas yang telah melalui masa kerja lebih dari 6 bulan. Benefit medical check-up hanya diberikan kepada pekerja dan pasangan suami istri sah yang terdaftar pada perusahaan. Pemanfaatan benefit MCU dengan cara reimbursement harus melengkapi data pada sistem HRIS sebagai berikut. Pelaksanaan MCU pada rumah sakit, kwitansi atau bukti pembelian atau bukti pengeluaran yang asli seluruh biaya MCU, dokumen asli hasil MCU diserahkan ke HR Business Unit untuk diverifikasi dan didokumentasikan. Hasil MCU secara lengkap. 6. Benefit pengobatan atau perawatan gigi. Benefit pengobatan atau perawatan gigi diberikan khusus bagi karyawan golongan 7 ke atas. Benefit pengobatan atau perawatan gigi diberikan kepada pekerja, pasangan, suami istri, dan anak yang terdaftar di perusahaan. Pemanfaatan benefit pengobatan atau perawatan gigi dengan cara reimbursement harus melengkapi data pada sistem HRIS sebagai berikut. Kwitansi asli biaya pengobatan gigi dari dokter gigi. Benefit ke-7, rawat jalan in-house. Benefit pengobatan rawat jalan diberikan khusus untuk direksi dan komisaris berdasarkan ketetapan manajemen. Materi ke-9, HRIS. HRIS merupakan akronim dari Human Resource Information System. HRIS adalah sistem yang digunakan oleh tim HR untuk mengelola data karyawan, proses SDM, dan pengambilan keputusan terkait karyawan. Sistem ini akan membantu dan mengelola data karyawan secara efektif dan efisien. Seluruh karyawan wajib mendownload Talenta pada mobile phone-nya. Dapat didownload melalui Google Play atau App Store. Seluruh karyawan baru wajib melengkapi data diri pada sistem data HRIS Talenta, seperti pengisian nama lengkap, nomor HP, email, tempat lahir, tanggal lahir, gender, status pernikahan, golongan darah, dan agama. Pengelolaan database karyawan dan payroll Jababeka saat ini menggunakan sistem yang bernama Mekari Talenta. HR Business Unit dapat mengakses dan berkewajiban untuk mengupdate database pada Mekari Talenta sesuai perubahan yang terjadi pada administrasi karyawan. Mengapa wajib melengkapi data diri pada sistem Talenta? Karena sistem Talenta mengurus cuti, izin, kehadiran, dan memberikan schedule kerja atau shift karyawan, serta memberikan akses reimbursement. Berikut ini cara request reimbursement pada sistem Talenta. Pertama, klik request, klik reimbursement, kemudian pilihlah reimbursement policy sesuai dengan reimbursement kebutuhan Anda. Terakhir, silahkan klik submit setelah semua data terisi sempurna. Sekian materi onboarding untuk karyawan baru di Jababeka & Company. Terima kasih.